Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta. Kembali lagi di video 29 prediksi soal psikotes SKB Guru SD bersama Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS. Kalian bisa hubungi WA aku untuk konsultasi ya. Bisa tanya tentang aplikasi Smart, SKD sama SKB, tentang pelaksanaan CPNS. Aku welcome banget deh ya buat sharing bareng, because sharing is caring. Di WhatsApp 082227977086. Or kalian bisa follow and DM aja di Instagramku @princessyunina. Yuk klik tombol subscribe-nya kalau belum klik, dan bisa aktifin loncengnya buat dapetin notifikasi tiap aku unggah videonya. Oke guys, kita mau ngomongin tentang psikotes nih. Aku udah nyiapin di video 29 ya, materi dan soal psikotes. Oke, nih ya aku udah siapin deh ya spesial buat teman-teman yang udah setia banget di channelku ini. Nah, by the way nih, ngomongin tentang psikotes. Apa sih psikotes itu? Nah, tes psikologi dapat dikatakan sebagai suatu prosedur sistematis untuk mendapatkan sampel perilaku yang relevan dengan fungsi kognitif atau afektif, serta untuk menilai dan mengevaluasi sampel perilaku itu berdasarkan standar penilaian yang ada. Tes psikologi sama seperti tes lainnya sih pada disiplin ilmu yang lain. Dalam tes psikologi, observasi dilakukan pada seperangkat sampel perilaku yang telah dipilih dengan cermat. Secara umum, psikotes atau tes psikologi dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur potensi seseorang baik secara akademik, kepribadian, bakat, dan unsur lain. Hasil dari psikotes bukan hanya ditentukan oleh kualitas seseorang dalam ilmu pengetahuan saja sih, tapi juga bisa ketahuan ntar kualitas kepribadiannya, bakat, sikap, dan kebiasaan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, tes psikotes ini aku kasih prediksi ya, apa aja sih yang muncul di tes psikotes itu Kak Yunina? Biasa yang muncul seperti soal sinonim antonim, misalkan proteksi, sinonimnya adalah ya perlindungan. Nah, ini akan dimunculkan di tes psikotes. Kemudian soal psikotes logika aritmatika. Misalkan ada angka 2, 4, 6, 8, 10. Ini kan langsung berlanjut ditambah 2 terus ya. Jadi berapa nih? Ya, ini jawabannya bukan A ya, sorry. B, karena ditambah terus 2, 2, 2. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, dan seterusnya. Kemudian juga dimunculkan soal tes analogika loh ya. Jadi misalkan pilot pesawat, ini juga udah aku bahas di video yang lalu tentang analogi juga ya. Jadi jangan lupa video 29 ini kalian bisa juga buka di video yang lainnya. Pilot pesawat. Ya, pilot menjalankan pesawat ya. Jadi paling tepat adalah C, masinis menjalankan kereta api. Tes kemampuan penalaran. Jika Yogyakarta ialah kerbau, Surabaya adalah kambing, Bogor adalah sapi, maka Jakarta itu apa nih? Nah, bener banget. Jadi, Jakarta merupakan harimau. Kenapa? Sama-sama berkaki 4, gitu ya guys. Nah, cara nalarinnya kayak gitu. Kemudian nomor 5, jika fitrah senang maka nilainya tinggi. Jika nilainya fitrah tinggi, maka ayah dan ibunya senang. Kesimpulannya apa nih? Jadi jika fitrah senang itu nilainya tinggi kan? Jika nilainya tinggi, ayah ibunya senang. Nah, ini kita coret aja yang sama nilai tinggi dengan nilai tinggi. Kesimpulannya, jika fitrah senang, ayah ibunya senang. Jadi jawabannya adalah C. Ini termasuk premis kesimpulan. Itu untuk tes psikotes sih, banyakkan tentang seperti itu. Kemudian ufuk, artinya adalah cakrawala, horizon, kaki langit. Tidak terbatas, tidak ada batasannya gitu ya guys ya. Kemudian ufuk mempunyai antonim berbatas. Maksudnya apa nih? Nah, jadi yang jelas adalah ya D ya, agung, karena besar gitu ya. Jadi ufuk mempunyai antonim berbatas. Jadi di sini pertanyaan, gue bingung deh sama pertanyaannya. Sorry. Ufuk itu kan cakrawala, kaki langit tak terbatas ya. Jadi antonimnya adalah berbatas gitu. Jadi dia lebih ke sinonimnya adalah agung gitu karena besar ya, horizon. Nomor 7, naratif sebagai persamaan kata yang paling tepat untuk naratif adalah deskriptif ya. Naratif, deskriptif itu hampir sama ya. Kemudian untuk nomor 8, rabat sebagai persamaan kata yang paling tepat adalah ya potongan. Nomor 9 adalah
Hadirin sebagai persamaan kata yang paling tepat, ya peserta. Hadirin itu peserta ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah nomor 10, andal. Persamaan katanya adalah ya B, tangguh. Kisi-kisinya sebagai persamaan kata, kalau kisi-kisi itu ya benar A, terali ya. Kemudian deduksi, perlawanan kata yang paling tepat deduksi adalah C. Bukan C ya, ini D ya, sorry. Gue sambil ngecek nih guys. D, induksi ya, deduksi, induksi. 13, sekuler sebagai perlawanan kata yang paling tepat. Sekuler ya, lawannya adalah keagamaan ya, karena sekuler itu non keagamaan, non agamis gitu ya. Kemudian wait ya, aku sambil ngecek nih biar oke. Kemudian nomor 14, obrolan sebagai perlawanan kata. Obrolan ya diam ya, karena nggak ngomong ya, nggak ngobrol. Terus nomor ekstrinsik sebagai perlawanan kata dari ya internal atau intrinsik ya, bisa jadi. Soal psikotes pokoknya bayangannya adalah sinonim, antonim ya, analogi gitu. Nomenklatur sinonimnya adalah ya benar, tata nama ya. Nomenklatur adalah tata nama. Kemudian antonim. Friksi antonimnya adalah friksi. Antonim kita belum tahu, kadang kita nggak tahu artinya gitu ya, tapi perlu juga sih misalkan kita untuk biar tahu dengan cara kita baca literatur, kemudian setelah baca literatur kita cari kata-katanya yang benar mana, yang belum pernah kita tahu yang mana gitu, kita bisa pakai aplikasi sinonim antonim. Oke. Untuk soal psikotes analogi, laboratorium praktikum, analogikan ya masjid sholat ya, laboratorium itu tempat untuk praktikum, masjid tempat untuk sholat, itu analogi ya. Kemudian ada juga kan dihadirkan tes pengetahuan umum. Komite Olahraga Nasional KONI mengakui bahwa singkatan resmi untuk organisasi induk cabang olahraga silat di Indonesia ialah ya A, IPSI ya. IPSI itu silat di Indonesia ya, Ikatan Pesilat Seluruh Indonesia ya. Kemudian soal psikotes deret hitung. Nah, ini ada 392781. Ini kalau Anda amati ya. 27 semua dikali 3 ya. Jadi 729 bisa kali 3. Jadi jawabannya adalah 2187. Kita bisa lihat polanya sih dari depan ya. 3 ke 9 diapakan gitu. Itu caranya untuk tahu tentang psikotes deret hitung. Nomor 6. Semua atlet berada di pusat pelatihan atau rumah. Pusat pelatihannya kosong nih. Berarti intinya iya. Jadi gini, kan semua atlet itu kan bisa di pelatihan ataupun di rumah. Tapi di pusat pelatihan itu kosong. Jadi kesimpulannya adalah semua atlet berarti di rumahnya masing-masing. Gitu ya guys. Nomor 7 masih psikotes analogi. Pasar pedagang. Pasar tempat berjualannya si pedagang. C, rumah sakit tempat bekerjanya dokter. Oke. Nomor 8 soal psikotes sinonim. Sinonim dari prolog adalah iya benar banget, pembukaan ya. Kalau epilog belakangan ya. Nomor 9 ini KONI ya, karate. Yang karate ini namanya Forky ya. KONI mengakui bahwa singkatan resmi dari induk olahraga karate itu namanya Forky ya. Nomor 10, salah satu penyakit yang menimpa kepala adalah ya, sorry, ini batuk, pilek, mules, gemuk ya. Ini sebenarnya bukan kepala ya, menimpa perut nih ya. Gue juga bingung nih, waduh mana ini gitu ya. Perut ya, C, mules. Kemudian aku sambil ngecek ya guys. Soal psikotes untuk sinonim, interupsi B ya, nyela. Kayak kita, Pak sebentar aku mau motong pembicaraannya nih, ini namanya interupsi. Lagi koalisi ya, penggabungan. Sering dengar ya koalisi itu di kayak partai-partai gitu ya, pada bergabung satu sama lain gitu. Kemudian untuk fobia, fobia itu kayak semacam rasa takut gitu ya, rasa takut ketinggian dan sebagainya. Oke, ini buat arahan buat kalian semua sih, kebanyakan sinonim, antonim, analogi itu nanti hadir di psikotes. Kemudian tes gambar-gambar kayak gini gitu, misalkan dari tabung lingkaran ke ini nanti jadi apa gitu ya, jadi ini jadi apa gitu.
Jadi kalau kayak gini kan dia bagiannya adalah bentuk lingkaran nih ya. Kalau kayak gini berarti ini ya kan. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana kita menalar dengan gambar-gambar sinonim dan antonim. Ini untuk daerah psikotes sih. So far nggak begitu analogi apa? Logika-logika angka, seri deret angka kayak gitu sih. Sambil kayak matematika yang sesuai dengan yang udah aku kasihkan di video-video yang lalu. Oke teman-teman, itu untuk prediksi soal-soal psikotes, sehingga ini bermanfaat buat kalian semua. Nantikan di video 30. Jangan lupa, thanks for watching, like and subscribe. Wassalamualaikum.